Ayo guys, lanjut lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 1. Ngelanjutin yang tadi ya, ngomongin soal squat nih. Jadi cara saya yang tadi saya sebutin bisa ditiru ya sama kalian. Jadi jangan diam di tempat yang sepi sendiri gitu ya. Kayak ini misalkan ini ya, jalan sini, daerah sini lagi sepi banget gitu, nggak ada ini. Jangan diam di tempat yang sepi, apalagi gelap-gelapan coy. Ya takutnya gitu kan, tiba-tiba ada geng motor atau misalkan ada begal gitu kan, ada gerombolan, itu yang ditakutin tuh. Terus tambah lagi ngomongin soal buat safety ya, takutnya kejadian motor trouble gitu. Seenggaknya lah gitu kalian lebih baik gitu ya, ini mah lebih baik, lebih bagus gitu kan kalau misalkan bisa paham ke permasalahan yang ada di motor kalian sendiri. Nah misalkan nih lagi jalan gini gitu ya, si tahu-tahu businya mati misalkan si tahu-tahu rantai copot atau apa gitu. Nah kunci-kunci bawalah salah satu, misalkan ya seenggaknya bawa obeng plus minus lah gitu, buat ya itu benerin motor sendiri gitu. Terus ada kontak driver lain lebih bagus lebih bagus gitu ya kalau misalkan ada kontak driver lain, misalkan kenal sama si A nih, nah mintalah WA-nya, atau misalkan ada grup A nih, nah kalian bisa share live location ya di grup itu gitu, pantau bareng-bareng buat yang sama-sama lagi on beat malam-malam atau bisa dikatakan ngalong gitu ya, pulang sampai pagi gitu, share lokasi live gitu supaya ya lebih aman gitu. Kalau misalkan ada apa-apa kepantau gitu guys. Terus ada misalkan ada kejadian apa nih di jalan gitu, ada geng motor apa gerombolan gitu-gitu, bilangin ke grup gitu. Ke air dulu guys. Air dulu, minum pipis. Kosong gitu pak? Dua nananya. Ampun banget knalpotnya coy, berisik banget. Lagi coy, saya lagi di Braga ini, baterai kayaknya sambil dicolok terus, bukan ngedrop sih, cuman ya menjaga dayanya saja supaya tidak habis. Ada anak Indri nih, ini ya. Oh ada tamban Kang. Yo guys, kita lanjut lagi. Tadi habis ngobrol sama driver orang mana tadi tuh, Cijerah ya kalau nggak salah. Sekarang kita lihat dulu aja deh, kontrol dulu ke sini keadaan atau enggak, ngecek dulu aja, lihat situasi dulu. Banyak driver enggak? Wah rame tapi ada beberapa sih, cuman memang nggak rame-rame banget ya. Dari tadi lelangan ada muncul, tapi ya begitulah coy, ada yang masuk ditolakin terus. Kalau memang itu posisinya nggak center ya, kurang pas gitu. Jadi kalau misalkan mau ke Braga ke daerah sini
si GPS-nya itu muter dulu, jadi nggak deket gitu ke bacanya, tetap jauh. Karena memang kan kalau dari arah jalan apa itu tuh Naripan ya, SPBU Naripan itu mau ke sini mesti muter dulu ke Asia Afrika gitu. Rame banyak tapi drivernya. Kalau kita geser saja ke Pascal bro, cukup rame, terlalu banyak drivernya. Kita main di Pascal saja. Ya ngomongin lanjutin yang tadi nih cuy. Jadi orderan malam-malam itu biasanya nih berdasarkan pengalaman pribadi ya, kebanyakan orderannya itu kalau malam ya di tempat-tempat hiburan malam sudah pasti ya. Di Bandung sih biasa saya kalau nggak di Braga, di Pascal gitu kan. Ada juga yang di Gudang Selatan, daerah belakang Pasar Kosambi ya, yang dekat rel Cikudapatu itu di situ bisa juga gitu. Ya tergantung lah posisi kalian enaknya di mana gitu ya. Ya disesuaikan saja sama jarak tempuh gitu ya, jangan sampai bensin juga kebuang percuma gitu. Terus lihat situasi juga, kalau misalkan malam-malam kita mau geser nih ke tempat A atau misalkan ke tempat B gitu ya, usahain tetap waspada. Itu harus, jangan sampai kita lagi jalan gitu ya kayak gini gitu pelan, nah siapa tahu di belakang ada yang ngikutin, ada yang mepet di ini sama geng motor atau misalkan sama begal, orang-orang jahat gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak begitu. Terus orderan kalau misalkan ke daerah yang menurut kalian gak kenal, apalagi ke daerah-daerah yang sepi ya, misalnya kalau di Bandung setahu saya sih di Cikadung nih malam-malam gitu ya, di atas jam 12 malam hati-hati. Terus ke daerah timur hati-hati. Terus kayak ke daerah Cibaduyut ke sana lagi itu apa namanya? Itu juga sama, mesti hati-hati di situ. Ya bisa dibilang rawan juga sama gitu. Misalnya lagi di Pascal. Iruan ah dia. Rame pisan. Dari pernah lebih parah di Braga di sini mah. Ya udahlah. Ada lelangan nih, nggak tahu masuk atau enggak nih. Tolak kayak apa? Drivernya banyak soalnya di sini. Terus ngomongin daerah apa lagi ya? Yang saya tahu timur, terus ke daerah Cigadung, daerah atas ke Lembang, Setiabudi, kayak ke Kopo juga sih, saya kurang tahu nih. Mungkin ada orang Kopo yang ikut nonton channel saya, ya bisa diinfoin juga gitu ya, daerah-daerah yang rawan mana aja, karena saya kurang informasi juga. Ke Balenda hati-hati juga, terus kabupaten ke sana lagi gitu ya, mesti hati-hati banget. Terus mana lagi ya, udah sih paling segitu aja. Sekarang jam 2.32, udah setengah 3, tanggal udah berubah ke tanggal 22. Sekarang hari Minggu dini hari, saya lagi di Pascal 23, tepat banget di depan Tugu ini. Mau nungguin orderan dari sini saja karena memang di sini banyak drivernya, terus terang juga gitu ya. Oh ya, untuk orderan offline buat ngalong nih, tips dari saya agak hati-hati juga ya, pilih-pilih orderannya, jangan terlalu main embat-embat aja gitu, takutnya yang modus atau apa gitu kan. Udah sih gitu aja, nanti dilanjut lagi ya guys ya. Yuk guys, dapat orderan hasil ngalong.
buat orderan nih. Katanya yang naiknya cewek, coy. Oh iya. Yang ke Masjid Abu Jakir 30. Ahmad Jakir ya? Boleh kan? Ya. Ya udah. Yang dipesanin sama itu ya, sama Rian ya? Oh iya, sama Rian. Heeh. Ini helmnya teh. Udah teh. Ya, Nuna. Pusing teh? Pusing? Pusing nggak? Pusing nggak? Oh nggak? Ya udah. Soalnya goyang-goyang gini gitu kok ininya. Soalnya motornya goyang-goyang gini, takut. Oh, oke. Di mana? Ini? Sini? Sok teh. Ada nggak ini nggak M-Banking? 15, nanti aku M-Banking ke aku. Ya boleh. Nomornya. Nanti aku 15 lagi ya. Iya. Nah. Makasih ya. Ya sama-sama teh. Aduh anjir ini apaan? Si tahu-tahu ada yang masuk cuy. Ah, jalan nama Jani Babakan Surabaya ke Pasaka. Ah anjir, nggak akan beres ini. Sudah tidak akan betul. Matikan dulu, cancel, ya. Senjatanya barusan mabok. Motor gini terus nih. Ditanya, itu mabok nggak? Enggak, cuma nggak mabok. Nggak mabok gimana? Kalau yang begitu, nggak tahu barusan ngasih berapa. Pokoknya bilangnya nanti ditransfer katanya ke M-Banking. Kalau misalkan orangnya nggak inget, ya udah berarti bukan rezekinya, Bray. Jadi soalnya nyangkanya ongkosnya 30.000. Ya tambahan lagi. Tips yang tadi saya share bisa kalian pakai buat sesi ngalong kalian gitu ya, buat keamanan dan juga kenyamanan kalian selama durasi selama waktu ngalong gitu. Karena memang kalau misalkan kita ngalong ya butuh sesuatu yang aman dan nyaman juga gitu ya. Tambah lagi udah malam gitu, susah nyari peternakan coy malam-malam gini. Oh ya, tambahan lagi masalah orderan ya, mungkin lokasi spot buat ngalongnya ya bisa lah diikutin yang saya lakuin ya, atau mungkin misalkan mau ngalong bareng boleh lah di komen-komen aja cuy, ntar kita ngalong bareng gitu. Yang ke Jalan Dengki? Iya. Oh, iya.